Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masfuatul Khairia. Saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Baudin Hari Madura. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Introduction to Accounting 1 atau sering kita kenal dengan mata kuliah PA1, yang mana topik kali ini adalah ruang lingkup akuntansi. Sebelum itu, saya share screen dulu ya, Bapak Ibu, atau Mas atau Mbak. Oke, mungkin ini sudah jelas ya. Ntar saya zoom dulu. Baik, di sini adalah mata kuliah hari ini, Introduction to Accounting. Di sini sudah saya jelaskan barusan. Oke, ini tentang seputar saya, biodata saya. Nama lengkap saya Musfatul Khairia, lahir di Sumeneb pada tanggal 22 Agustus 2001. Selebihnya silahkan bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Ini juga ada beberapa kata-kata tentang diri saya pribadi. Kemudian ini juga ada beberapa penyemangat untuk kalian bahwa jangan pernah ragu untuk bermimpi besar dan menempuh pendidikan setinggi mungkin. Karena orang hebat adalah mereka yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berani mengambil peran dan membawa perubahan. Pendidikan bukan sekedar gelar, tetapi jalan untuk memahami dunia, memperkuat diri, dan memberi manfaat bagi sesama. Jadi, jadilah pribadi yang tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membangkitkan semangat orang lain. Karena pemuda yang bergerak, generasi ikut berubah. Memasuki topik yang pertama pada mata kuliah PA1, yaitu ruang lingkup akuntansi. Di sini kita akan membahas terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan akuntansi, kenapa harus belajar PA1, seperti itu. Oke, akuntansi sendiri pasti sudah sering kita dengar, kata-kata akuntansi pasti sudah familiar di telinga kita. Iya. Akuntansi saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan bisnis dan pemerintahan. Salah satu penyebab pesatnya perkembangan pengetahuan akuntansi adalah meningkatnya kebutuhan akan pengelolaan operasi perusahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Jadi, bisnis mana atau bahkan perusahaan mana sih yang saat ini tidak butuh yang namanya ilmu akuntansi? Mereka pasti membutuhkan orang-orang akuntansi atau bahkan orang-orang yang paham akan cara membuat laporan keuangan, cara mengelola operasi perusahaan yang berhubungan dengan keuangan. Pasti butuh. Karena apa? Untuk mengetahui untung atau ruginya itu butuh yang namanya ilmu akuntansi di sana. Lanjut, mengapa belajar PA1? Kenapa sih kita harus belajar PA1? Meskipun kita dari jurusan yang bukan murni akuntansi seperti itu. Karena akuntansi adalah bahasa dari dunia bisnis atau accounting. Jadi melewat mata kuliah ini, lewat topik ini, kita akan belajar cara mencatat, mengelola, dan memahami keuangan baik untuk pribadi, untuk usaha kecil kita, atau bahkan untuk perusahaan-perusahaan besar tempat kita bekerja, atau bahkan perusahaan kita sendiri nantinya. Jadi meskipun kita bukan seorang akuntansi atau anak dari jurusan akuntansi atau orang yang sedang menjalani pendidikan di jurusan akuntansi, pemahaman dasar ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui kondisi keuangan yang ada dalam sebuah bisnis tersebut atau yang ada dalam perusahaan tersebut. Agar juga kita bisa menghindari adanya kesalahan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan dalam perusahaan tersebut. Sehingga apa? Sehingga PA1 ini, mata kuliah ini adalah langkah awal kita untuk jadi lebih cerdas dalam dunia finansial, dalam mengatur keuangan kita. Jangankan untuk terjun di dalam perusahaan atau bahkan dalam usaha-usaha kecil, bahkan untuk kehidupan kita sehari-hari saja, kita butuh yang namanya perhitungan, kita butuh yang namanya akuntansi. Oh, kalau misalkan saya hari ini uang saku saya adalah 20.000, 20.000 ini mau kita keluarkan untuk apa saja. Kemudian sisanya apa saja. Kalau dalam laporan keuangan, sisa uang saku tersebut kan masuk ke saldo kasnya kita seperti itu. Jadi itulah ilmu akuntansi. Sebenarnya ilmu akuntansi ini sudah kita pahami secara tidak sadar atau secara refleks bahwa kita menggunakan ilmu akuntansi dalam sehari-hari kita, keseharian kita seperti itu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah proses mencatat, mengelompokkan, meringkas, dan menyajikan informasi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan.
Sederhananya, akuntansi itu seperti catatan keuangan yang terapi dan juga terpercaya. Jadi, laporan keuangan itu tidak hanya sekedar dibuat saja, tetapi memang harus dicatat dengan rapi, dengan harus bisa dibaca dan juga harus bisa dipahami oleh si pembaca atau readers di sana. Dan juga pastinya terpercaya. Apa tujuannya dari akuntansi ini? Yang pertama adalah memberikan informasi keuangan yang berguna bagi pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Pihak internalnya berupa manajemen perusahaan. Untuk apa? Untuk decision making-nya, untuk pengambilan keputusannya. Kemudian kalau eksternal untuk siapa? Untuk investor. Investor kan harus melihat terlebih dahulu laporan keuangannya kira-kira seperti apa. Apakah di sana menguntungkan untuk seorang investor menaruh untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Kemudian kepada kreditur di sana yang memberikan pinjaman kepada perusahaan di sana, apakah akan menjamin di sana, apakah liabilitasnya itu meyakinkan. Kemudian kepada pemerintah di sana sebagai pertanggungjawabannya kalau memang misalkan contohnya perusahaan yang sudah go nasional yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi dia kan harus melampirkan laporan-laporan keuangannya seperti itu, menampilkan. Kemudian yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan ekonomi, menunjukkan kondisi keuangan suatu entitas secara akurat. Entitas di sini adalah bahasa lain dari sebuah perusahaan seperti itu. Kemudian, jenis-jenis perusahaan berdasarkan kegiatannya dibagi menjadi tiga. Pada perusahaan jasa atau servis bisnis, yang mana kegiatannya utamanya memberikan layanan atau jasa kepada pelanggan. Namanya saja sudah ada kata-kata jasanya di sana ya. Bahwa apa? Bahwa perusahaan ini menghasilkan jasa, bukan menghasilkan sebuah produk atau bahkan menghasilkan sebuah barang seperti itu. Contohnya apa? Salon, bengkel, konsultan, firma hukum, atau travel agent. Perusahaan dagang atau merchandising businesses itu kegiatan utamanya, yakni perusahaan yang kegiatan utamanya yaitu membeli barang jadi dari pihak lain kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barangnya. Contohnya toko kelontong, minimarket, distributor pakaian, seperti itu. Kemudian di sini, maaf, ini seharusnya di sini adalah ini tipe ya, Bapak Ibu ya. Di sini harusnya di sini ya, pabrikan atau perusahaan pabrikan atau manufaktur yang sering kita kenal. Kegiatan apa? Kegiatan utamanya apanya adalah mengolah bahan baku menjadi barang yang jadi. Barang jadi, lalu dijuallah ke konsumen. Contohnya apa? Pabrik roti, pabrik sepatu, pabrik tekstil. Mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Itulah yang dimaksud dengan perusahaan manufaktur. Nah, ini siklus akuntansi yang harus kita pelajari, yang harus kita mengerti sebelum kita melanjutkan ke materi jurnal, materi buku besar, dan seterusnya. Bahwa dalam siklus akuntansi yang harus kita ketahui untuk membuat sebuah laporan keuangan, pertama kali adalah kita harus tahu bukti transaksinya. Bukti transaksinya apa saja, pengeluarannya apa saja di sana ya. Pengeluarannya apa saja di sana, kemudian kalau sudah ada, misalkan seperti nota-notanya sudah terkumpul, maka kemudian kita jadikan jurnal di sana. Saya tidak akan membahas mengenai materi jurnal hari ini karena topik kita di sini adalah ruang lingkup akuntansi. Kita akan membahas terkait dengan dasar-dasarnya saja terlebih dahulu. Setelah kita membuat jurnalnya, baru kita membuat buku besar. Setelah buku besar, kita membuatlah neraca saldo. Kemudian jurnal penyesuaian, dibuatlah jurnal penutup, kemudian membuat laporan keuangannya. Seperti itu. Nah, ini adalah peluang karir di bidang akuntansi. Banyak macamnya, bisa menjadi seorang akuntan publik, adapun akuntan publik itu apa saja, seperti ini, bisa menjadi auditing, perpajakan, atau bahkan manajemen consulting. Kemudian bisa menjadi akuntan perusahaan, akuntan pemerintahan, dan juga akuntansi forensik. Kira-kira ini adalah peluang karir di bidang akuntansi. Sebenarnya masih banyak lagi, kalian bisa searching-searching sendiri karena sekarang sudah gampang sekali ya Bapak Ibu untuk mencari materi-materi yang berhubungan dengan akuntansi. Bisa kita baca-baca di artikel atau bahkan baca-baca di jurnal seperti itu ya. Sekian untuk topik kita kali ini tentang ruang lingkup akuntansi. Ada quotes terakhir untuk Bapak Ibu sekalian bahwa tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan belum berhasil saja. Jadi tetaplah berusaha, meskipun kita mungkin orang awam yang mungkin tidak terlalu mengerti tentang akuntansi, kita bukan gagal untuk mengerti tentang akuntansi, tetapi kita hanya belum berhasil saja seperti itu.
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Itu penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.